Fajar lalu mengeluarkan sapu tangan yang mengandung obat bius yang sebelumnya telah disiapkan olehnya. Saat itu sedang asik buang air. Tiba-tiba Fajar dengan cepat membekap pria itu dari belakang dengan sapu tangan tersebut. Orang itu lalu memberontak. Namun lama-kelamaan orang itu tak sadarkan diri. Dengan cepat Fajar lalu menyingkirkan orang itu ke semak-semak, lalu mengikat tubuhnya, serta tak lupa melakban mulutnya. Fajar lalu memeriksa ke seluruh kantong-kantong pakaian orang itu. Namun tak ada yang penting. Fajar lalu bangkit dan meninggalkan orang itu di semak-semak. Lalu Fajar pun keluar dari sana seolah-olah dia baru saja menyelesaikan hajatnya. Orang-orang dan para penjaga tak curiga melihat kedatangan Fajar, karena mereka berpikir dia adalah salah satu penjaga yang baru kembali dari buang air. Fajar lalu berjalan dengan santainya memasuki halaman rumah Kades Kadir, bergabung dengan para penjaga lainnya. Untungnya, mereka semua mengenakan penutup wajah dan tak saling berkomunikasi. Ini membuat Fajar merasa sedikit lega. Terlihat mereka mondar-mandir mengawasi sekeliling. Pelan-pelan Fajar melipir ke arah teras rumah itu. Di sana terlihat penduduk sedang sibuk menyiapkan berbagai dupa dan kembang. Mereka juga berbincang-bincang satu sama lainnya, bak menyiapkan sebuah keperluan untuk hajatan. Para wanitanya memakai kebaya hitam dengan belahan dada yang rendah, cukup menyuguhkan belahan dari bukit kembar mereka. Mereka juga berhias dan berdandan secantik mungkin, meski ada beberapa wanita yang tak muda lagi. Dari arah samping rumah itu juga terlihat para wanita lainnya sibuk mondar-mandir membawa roti dan cemilan untuk para penduduk yang sedang berkumpul di teras. Riuh sibuknya aktivitas mereka malam ini di rumah Kades Kadir membuat mereka tak menyadari bahwa Fajar telah berhasil menyelinap ke tengah-tengah mereka. Fajar pun kemudian melipir lagi dari pintu samping rumah itu, berharap bisa masuk rumah dan mengetahui siapa tamu-tamu Pak Asmat tadi. Dengan santai, Fajar lalu memasuki pintu samping yang tembus ke dapur. Fajar pura-pura mengambil salah satu cangkir kopi di dalamnya agar tidak dicurigai. Para wanita yang berada di dapur pun tak menaruh curiga pada Fajar, karena ada beberapa penjaga yang berlalu lalang di sana untuk mengambil kopi. Sejauh ini penyusupan Fajar berjalan lancar. Dengan cepat, Fajar menyelinap dari dapur ke arah ruang tengah. Fajar lalu berdiri di samping guci-guci berukuran besar. Di sana terlihat Pak Asmat sedang duduk di ruang tamu bersama istrinya. Di depan ada beberapa pria bertubuh tambun sedang duduk bersama gadis muda di samping mereka. Ada pula pria bertubuh tinggi kurus dengan rambut sedikit beruban juga bergabung. Tidak ada yang dikenal oleh Fajar, namun Fajar menyimpulkan bahwa orang-orang ini pasti bukan orang sembarangan. Mereka pasti pejabat atau semacamnya. Jika bisnis kita lancar, Pak, Bapak akan dapat menikmati gadis-gadis muda setiap hari, ucap Pak Asmat. Iya Pak Asmat, saya akan berinvestasi ke kampung ini. Kita dirikan bisnis di kampung ini. Pasti akan banyak para bandar dan orang-orang penting berkunjung ke kampung ini jika usaha kita berjalan sukses nantinya. Kalau soal polisi dan hukum, serahkan pada saya dan kolega saya ini, jawab lelaki bertubuh kurus itu sambil tertawa-tawa. Tapi, apakah yakin Asmat, kalau kami mengikuti ritual itu, kami bisa mendapatkan kekuatan dan kewibawaan? Tanya salah satu pria tambun yang ada di sana. Yakin dong Pak,
Saya sendiri telah meminta kekebalan tubuh dan keabadian karena bulan kemarin telah mengorbankan anak gadis saya sebagai imbalannya. Tuan Barje memberikan saya kesaktian. Bapak mau bukti? Sebentar, ucap Pak Asmat kalau beliau mengambil golok terselip di pinggangnya. Lalu Pak Asmat pun menyayat-nyayat leher dan tangannya sendiri. Bahkan lidahnya tak luput dari sayatan golok yang dipegangnya sendiri. Tak ada luka, apalagi darah yang mengalir dari sayatan-sayatan benda tajam itu. Wah, luar biasa Pak Asmat. Saya jadi yakin untuk bergabung dengan Pak Asmat, ucap pria Tambun itu dengan terkagum-kagum. Bagaimana bapak-bapak? Kalian setuju? Tanya Pak Asmat sekali lagi. Kedelapan pria Parubaya itu pun mengangguk-angguk setuju sambil mengangkat gelas mereka masing-masing dan menegaknya minuman yang berwarna kemerahan itu secara bersamaan. Fajar lalu masih berpura-pura menjadi penjaga itu, tetap memperhatikan gelagat orang-orang itu dari jauh. Sampai akhirnya bahu Fajar ditepuk oleh seorang dari belakang. Fajar terdiam mematung ketika merasakan ada tepukan di bahu sebelah kanannya. Jantungnya kini berdetak tak beraturan, seakan ingin meloncat dari tempatnya. Minggir mas, jangan menghalangi jalan, ucap seorang wanita yang sedang membawa botol minuman untuk diantarkan ke ruang tamu, di mana Pak Asmat dan tamu-tamunya sedang minum-minum. Fajar yang masih diam lalu memundurkan tubuhnya ke dekat guci-guci besar itu. Kemudian wanita itu pun berlalu menuju arah meja dan menuju ruang tamu. Fajar menghela nafas lega. Kalau saja yang tadi menepuk bahunya ini bukan wanita itu, entah bagaimana nasibnya kini. Merasa tak aman, Fajar pun kembali ke depan, bergabung dengan penjaga lainnya yang terlihat mondar-mandir di teras dalam rumah. Tak lama kemudian, Pak Asmat pun keluar dari rumah itu, diikuti oleh para tamu-tamunya. Mari kita ke bukit untuk memulai ritual ini, ucap Pak Asmat, namun memunculkan sorak-sorai kegembiraan bagi para pengikutnya. Para penjaga, kalian berjaga di kampung ini selama kami mengadakan ritual. Jangan sungkan-sungkan untuk membunuh orang-orang yang berani-beraninya menyusup ke kampung kita ini, perintah Pak Asmat lagi. Siap Pak, jawab semua penjaga serentak. Semuanya orang-orang di sana tampak mempersilahkan Pak Asmat dan istrinya beserta tamu-tamunya untuk berjalan di depan. Dan para penduduk kampung itu satu persatu mengikuti dari belakang, sambil membawa obor di tangan mereka masing-masing. Tolong, lepaskan saya, terdengar suara wanita dari kejauhan. Ternyata asal suara itu dari bekas rumah almarhum Mang Mamat. Tolong, ampuni saya, tolong lepaskan saya, teriak wanita itu sambil meraung-raung. Suara wanita itu kian mendekat, dan ternyata wanita itu sedang diseret oleh dua orang penjaga. Diapit di kiri kanan oleh penjaga itu. Wanita itu mengenakan pakaian putih sebatas lututnya. Wanita itu ditutup oleh kain hitam seluruh wajahnya. Dia berusaha memberontak dari apitan dua penjaga itu. Fajar yang menyaksikan itu merasa iba, namun posisinya sekarang tidak memungkinkan untuk menyelamatkan gadis itu. Gadis itu diseret ke dalam iring-iringan rombongan para penduduk yang berjalan menuju ke arah bukit. Para penjaga yang tadi diperintahkan oleh Pak Asmat pun kini membubarkan diri, menyebar ke seluruh jalanan kampung untuk berjaga-jaga. Sepertinya Pak Asmat sudah sangat mengantisipasi bila terjadi penyerangan di kampung ini.
Fajar pun lalu mengikuti para penjaga yang membubarkan diri itu. Namun Fajar sengaja menjaga jarak dan memilih berada di paling belakang. Setelah rombongan penjaga itu melewati jalanan surau, Fajar pun melipir kembali ke arah surau. Setelah sampai di dalam surau, terlihat para warga menyambut kedatangannya. "Semuanya, mari bersiap-siap untuk menyerang," pinta Fajar. Warga pun segera bersiap-siap begitu mendengar arahan Fajar. Tak lupa, Fajar pun mengirimkan kepada Gama yang sedang bersama Siska dan para warga lainnya di bukit. "Mereka sedang bergerak, Gam. Bersiap-siaplah. Kami akan menghadapi penjaga yang berada di sini," ketik Fajar di pesan singkatnya. "Baiklah, Jar. Kami serahkan pada kalian. Hati-hati dan tetap waspada," balas Gama beberapa detik kemudian. Setelah membaca pesan Gama, Fajar pun tak lupa mengabari Ruri dan Pak Hendrik untuk segera bergerak, karena sebentar lagi mereka akan bertarung melawan para penjaga. Fajar dan semuanya menyempatkan waktu untuk berdoa sebentar di dalam surau, untuk memohon keselamatan pada Sang Pencipta. Setelah selesai, Fajar dan para warga pun mengenakan penutup wajah, dan mereka semuanya bergerak keluar dengan Fajar yang memimpin paling depan. Malam ini terasa mencekam, pasti pertumpahan darah tak terelakkan. Fajar yang menjadi pemimpin dari serangan ini pun menghimbau pada para warga agar senantiasa berzikir sebagai bentuk doa memohon keselamatan pada Yang Maha Kuasa. Satu persatu warga mulai bergerak keluar surau sambil membawa senjata masing-masing. Tinggallah Harun dan temannya serta 3 warga lainnya di dalam surau. Sesuai rencana mereka untuk menganggukkan azan di dalam surau. Para warga yang memimpin Fajar mulai bergerak ke jalanan untuk memburu para penjaga. Fajar pun mulai berjalan biasa dengan diikuti warga di belakangnya. "Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar," ucap Fajar bertakbir dan langsung diikuti oleh semua warga. Para penjaga yang mendengar suara takbir yang diucapkan oleh Fajar dan para warga pun langsung mencari sumber suara itu. Para penjaga mulai mendekat ke arah mereka. Penjaga yang berjumlah 50 orang itu kini mulai menghadang Fajar dan para warga. "Ada penyusup, serang!" teriak salah satu penjaga. "Allahu Akbar, serang!" teriak Fajar yang berada di paling depan. Para penjaga mulai berlari ke arah para warga, dan para warga juga berlari menyerang para penjaga. Pertempuran sengit pun tak terelakkan. Dentingan golok yang beradu terdengar menghiasi pertempuran antara penjaga kampung dengan Fajar dan para warga malam ini. Para penjaga itu menyerang para warga dengan membabi buta dan tanpa ampun. Berbeda dengan para warga yang lebih cenderung bertahan tanpa niat membunuh. Namun tampaknya posisi bertahan tak menguntungkan para warga. Jika terus-terusan menangkis, tentulah tinggal menunggu waktu saja mereka kalah. Teriakan takbir dan dentingan benda tajam yang beradu terdengar menggema ke seluruh kampung. "Jangan ragu-ragu, serang!" teriak Fajar untuk menyemangati warga. Bubuk racikan pun langsung dilemparkan oleh Fajar kepada para musuh. Seketika, musuh menjadi hilang fokus dan lengah. Fajar memanfaatkan kelengahan musuh lalu mengincar kaki lawan. Satu persatu lawan tumbang di tangan Fajar. Para warga yang melihat Fajar melakukan aksinya pun langsung meniru aksi Fajar. Dengan cepat, warga melemparkan bubuk racikan milik mereka masing-masing ke arah musuh. Lalu warga pun mengincar kaki lawan dengan menebasnya. Dengan cara ini, pihak warga menjadi unggul dalam pertempuran. Ruri yang menerima pesan singkat dari suaminya itu pun memberitahu Pak Hendrik untuk bergerak. Pak Hendrik langsung tancap gas
bersama dengan Rore dan istrinya di dalamnya. Untungnya sejak tadi mobil Pak Hendrik sudah siap-siap di tikungan di jalanan utama, bersama dengan 3 mobil ambulan dan perawat tenaga medis yang dikirim oleh Pak Ijul. Pak Hendrik terus memacu mobilnya menuju ke dalam kampung itu. Sementara itu, Fajar dan para warga yang masih dalam medan pertempuran kini mulai mengungguli pertempuran ini. Namun tak sedikit juga pihak warga yang terluka karena sabetan golok dari musuh. Yang tidak Fajar sadari adalah ada seseorang yang mengincarnya dari kejauhan. Orang ini sengaja berdiri sendiri di barisan paling belakang. Sepertinya sengaja menunggu tenaga Fajar terkuras habis. Pria dengan penutup wajah itu menatap ke arah Fajar dengan tajam. Senyumnya menyeringai dari balik penutup wajahnya itu, menandakan bahwa dia sedang menunggu mangsanya lengah. Situasi pertempuran semakin sengit. Para warga kini mulai kehabisan bubuk. Ada juga warga yang mondar-mandir karena terluka. Mereka mulai bergerak, sis, bisik Gama sesaat setelah menerima pesan singkat dari Fajar. Semuanya, Gam? Tanya Siska. Iya, semuanya, sis, ucap Gama. Tak lama, HP Gama mulai bergetar lagi. Gama lalu membaca pesan singkat yang masuk. Dan benar saja, itu dari para warga yang berjaga di lereng, menggambarkan bahwasanya ada iring-iringan orang-orang mendekat bukit lagi. Namun kali ini dalam jumlah lebih banyak. Gama lalu membalas pesan singkat itu dengan menginstruksikan agar para warga bersiap-siap jika semua rombongan itu sudah mencapai puncak. Dan benar saja, selang 15 menit kemudian mulailah satu persatu orang-orang itu tiba di puncak. Para penjaga yang berjaga sebelumnya langsung menyambut Pak Asmat dan para kolega yang pertama kali tiba di puncak bukit itu. Pak Asmat dan para koleganya kini menuju ke depan altar pemujaan, diiringi oleh semua pengikutnya di barisan paling belakang. Tak berapa lama kemudian, beberapa pengikutnya langsung menyusun kayu yang telah mereka angkut dari bawah. Mereka menyusun sedemikian rupa kayu-kayu itu hingga membumbung tinggi. Selanjutnya mengambil kendi-kendi yang diletakkan di kiri kanan altar. Lalu mereka menuangkan isi kendi-kendi itu ke sekeliling kayu-kayu yang disusun. Ternyata isi kendi itu adalah darah. Mungkin itu adalah darah hewan-hewan yang mereka sembelih untuk keperluan ritual. Selanjutnya, beberapa pengikut lainnya pun melemparkan obor-obor yang sebelumnya mereka bawa ke dalam tumpukan kayu itu. Perlahan-lahan, api mulai membakar tumpukan kayu itu. Selanjutnya, Pak Asmat dan para pengikutnya mulai membakar dupa dan kemenyan, lalu meletakkan semua pada sesajen-sesajen di altar pemujaan. Tak ada yang berbincang ataupun bersuara malam itu. Terlihat mereka semua diam dan menghayati langkah demi langkah di ritual ini. Sementara di alam jin, Badira dan Basura sudah menyiapkan pasukan dan bala tentara mereka untuk menghadapi kalau sampai ada pergesekan di dunia jin. Semua pasukan Badira mulai berbaris di bukit itu untuk menjaga Siska dan yang lainnya. Kalau sampai ada serangan gaib dari pasukan Barja yang akan menyakiti Siska dan kelompoknya. Badira dan Basura tampak gagah berdiri di barisan paling depan. Mereka sudah bersiap-siap dengan wujud harimaunya masing-masing. Pak Asmat terlihat melirik ke arah jam tangannya. Ternyata sudah menunjukkan pukul jam 12 malam. Pak Asmat pun mulai maju ke depan altar. Dia duduk bersila dan mulai menangkupkan kedua tangannya. Diikuti oleh semua para pengikutnya yang tampak duduk rapi di belakang. Mantra-mantra aneh mulai terdengar dari mulut Pak Asmat. Mantra-mantra yang biasanya dibacakan oleh Nyai Anggi kini digantikan oleh Pak Asmat. Pak Asmat pun tampak bersemangat
karena ini pertama kalinya dia akan memimpin ritual ini. Kini ritual pun dimulai. Api mulai membumbung tinggi. Semua para pengikut Pak Asmat kini duduk bersimpul di atas tikar yang sudah digelar. Lepaskan aku mohon, lepaskan aku, teriak gadis yang diseret depan altar pemujaan. Gadis itu lalu diikat di kaki dan tangan, lalu ditinggalkan begitu saja di depan altar pemujaan. Tangis, pilu, dan ratapan gadis itu sama sekali tak dihiraukan oleh para pemuja jin itu. Hati Gama dan Siska merasa iba, membayangkan betapa takutnya gadis itu sekarang. Datanglah Tuan Barja. Kami membawakan persembahan untukmu, teriak Pak Asmat memanggil-manggil Barja. Namun tidak ada reaksi apapun dari api unggun yang sudah marah itu. Sejenak Pak Asmat terdiam, berpikir apa yang salah dengan ritual ini. Perasaan semuanya telah berjalan dengan benar tanpa ada kekurangan. Pak Asmat lalu mengulang kembali pembacaan mantra yang sebelumnya telah dia bacakan, serta tak lupa membakar dupa dan kemenyan kembali. Namun setelah berulang kali membaca mantra-mantra itu, tetap saja tak bereaksi apa-apa. Pak Asmat, bagaimana ini? Kenapa tidak ada reaksi apa-apa? Tanya salah seorang pengikutnya yang duduk di barisan belakang. Pak Asmat menjadi terdiam, memikirkan apa yang salah dari ritual ini. Tak menyerah, Pak Asmat pun kembali melakukan hal serupa. Namun untuk sekian kalinya, tetap saja tak ada reaksi apapun dari api unggun itu. Kena kau kan Asmat? Ucap Siska dari balik semak-semak sambil menyunggingkan senyumnya. Pak, sebenarnya Anda bisa tidak melakukan pemanggilan kepada Tuan Barja, teriak salah satu pengikutnya lagi. Ini pasti ada kesalahan. Kaliannya yang tak becus menata ritual ini, hardik Pak Asmat. Tidak ada yang salah, Pak. Memang ilmu Bapak saja yang tidak setara dengan Nyai Anggi, saut satu pengikutnya lagi. Pak Asmat yang kalap lalu turun dari altar dan langsung menghampiri pengikutnya yang sedari tadi melawannya. Pak Asmat yang kepalang emosi itu pun mencabut goloknya dari pinggangnya, menebas leher pengikutnya itu. Kepala orang itu seketika lepas dari tempatnya hingga menggelinding di tanah. Darah muncrat dari leher itu hingga mengenai wajah Pak Asmat. Para pengikut wanita yang menyaksikan pemandangan itu sontak histeris. Diam! Kalau kalian semua tidak ingin bernasib sama, maka jangan banyak omong. Cukup diam, bentak Pak Asmat. Seketika semua orang pengikutnya mendadak diam serentak. Bagus, ucap Pak Asmat dengan datar karena melihat reaksi para pengikutnya yang patuh. Pak Asmat pun berjalan kembali menuju altar. Tak menyerah, dia memulai lagi ritual membaca mantra dari awal. Astagfirullah, sakit nih orang, benar-benar psiko, umpat Gama yang menyaksikan adegan sadis itu. Sementara di alam Barja dan Darsan kini bersiap-siap untuk memasuki dunia manusia. Barja dan pasukannya telah berdiri di balik gerbang masuknya dunia manusia. Kenapa gerbang ini tidak terbuka, Darsan? Tanya Barja yang sudah sedari tadi menunggu. Saya tidak tahu, Tuan. Apakah Asmat salah dalam membaca mantra atau malah tak menyiapkan ritual ini? Balas Darsan. Dasar manusia-manusia bodoh. Berani-beraninya mereka padaku. Itu sebabnya aku tak percaya pada manusia selain Anggi. Mereka semua bodoh, ucap Barja yang mulai murka. Barja pun memutuskan kembali ke istananya.
karena portal gerbang ke alam manusia tidak terbuka. Sebenarnya bisa saja Barja masuk ke dimensi manusia dan membuka portalnya sendiri, seperti yang dilakukan Darsan maupun Widari. Tetapi karena kemampuannya itu telah disegel oleh Raden Reksabanyu, kemampuannya untuk ke dunia manusia sudah disegel saat pertarungan karena mereka dulu. Karena Raden Reksabanyu tidak ingin Barja berhubungan lagi dengan manusia. Bisa dibilang, itulah bentuk pengampunan Raden Reksabanyu untuk Barja. Kalaupun dia bisa kembali ke dunia manusia, itu karena harus panggilan dari manusia yang membutuhkan dirinya. Tentu dalam hal ini perlu tumbal seorang wanita. Tanpa tumbal dan ritual, Barja seutuhnya terkunci di alamnya. Hal ini sangat berbeda dengan ratusan tahun lalu yang para manusia tak perlu menumbalkan manusia lain untuk meminta bantuan Barja. Hanya perlu syarat untuk menyembahnya saja dan menggantikan posisi Tuhan diri dari manusia itu. Namun dengan Siska dan para warga yang menaburkan bubuk daun bidara dan garam kasar yang telah dibacakan doa dalam jumlah besar ke gerbang keluar masuknya Barja, hal ini menyebabkan gerbang itu terkunci. Darsan, pergilah ke dunia manusia dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi, perintah Barja pada Darsan. Darsan pun pergi dari hadapan Barja. Darsan melangkah keluar dari istana Barja. Dirinya sengaja berjalan menjauhi istana Barja. Sebelum ke dunia manusia, dirinya telah ingin lebih dulu membuang-buang waktu untuk sendiri. Sebenarnya ada rasa malas pada diri Darsan untuk melayani Barja. Barja begitu bengis dan angkuh. Tak jarang Darsan sering kali menjadi sasaran amukan Barja. Berbeda sekali dengan Barja yang memperlakukan Widari. Widari lebih selalu dipercaya Barja dalam melakukan apapun. Bahkan setelah kepergian Widari, berkali-kali Darsan mencoba mengambil hati Barja. Namun, tetap saja apapun yang dilakukan Darsan selalu salah di mata Barja. Darsan yang malas melangkah kaki dengan terpaksa harus menembus dimensi manusia. Namun belum sempat dirinya membuka portal dimensi, Basura tiba-tiba muncul di hadapannya. Jangan ikut campur dengan urusan manusia. Jika berani, kau pergi ke sana, maka aku sendiri yang akan mencabik-cabik tubuhmu. Ucap Basura yang sedari tadi mengawasi bukit itu yang merupakan kawasan istana Barja. Terlihat dari jauh, Badira dan para pasukannya sudah berjaga-jaga di kawasan istana Barja. Ya, di atas bukit ini sudah masuk wilayah kekuasaan Barja. Tujuan Badira dan Basura tak lain adalah menghadang para jin-jin dan anak buah Barja jika ingin ikut campur ke alam manusia. Biarlah manusia saja yang bertarung di sana, tanpa ada campur tangan jin-jin dari alam ini. Berani-beraninya kalian masuk ke wilayah kami, umpat Darsan yang melihat kedatangan Basura. Kedatangan kami di sini hanya sekedar untuk menjaga tuan kami dari alam sini. Kami tidak akan mengusik kalian kalau kalian tidak mengusik tuan kami. Mengusik tuan kami artinya kalian sendiri yang menabung genderang perang. Basura dengan tenang. Darsan pun terdiam. Tentu jika dia berani ke alam manusia, tentu saja dia akan dihajar habis-habisan oleh Basura. Gawat, aku harus melapor pada Tuan Barja, ucap Darsan dalam hati. Darsan lalu mundur untuk kembali ke istana Barja. Namun langkahnya dicegat oleh Basura dan Badira. Semua pasukan Badira kini sudah mengepungnya. Tentu saja, Darsan tak boleh dibiarkan. Kalau dia dibiarkan pergi, tentu malah akan terjadi perang. Badira tak mau menjadi tambah repot karenanya. Badira dan Basura sebenarnya ingin mencegah perang antara jin ini terjadi. Namun kita tak ada pilihan lain. Tentu saja Badira dan Basura tetap akan berperang. Ya terserah kalianlah,
Aku tak punya pilihan, ucap Darsan dengan santai. Dirinya lalu duduk di tempatnya berdiri. Karena jika dia lari atau melawan pun percuma, dirinya sudah terkepung. Basura, kuserahkan urusan jin ini kepadamu. Sementara aku akan menjaga Siska. Pasti sebentar lagi dia akan bergerak, ucap Badira lalu pergi bersama setengah pasukannya. Dan sisanya kini bersama Basura. Bunuh aku saja, ucap Darsan. Kau berusaha mengecohkan? Jawab Basura. Apa gunanya aku di sini? Toh aku juga akan mati. Aku tidak ingin repot-repot melawan, ucap Darsan. Aku takkan membunuh siapapun atau menyakiti siapapun selama mereka tidak menyerangku lebih dulu, jawab Basura. Baiklah, kalau begitu lawan aku sekali lagi. Siapa yang menang berhak membunuh yang kalah. Bagaimana? Tantang Darsan. Tentu saja. Kita selesaikan pertarungan kita yang sempat tertunda kemarin, jawab Basura menerima tantangan Darsan.